Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi guys dengan saya Gus Yasin di channel tutorial serba mudah. Masih sharing tentang pengalaman pribadi saya setelah isolasi sekitar 2 minggu. Alhamdulillah dinyatakan negatif dari COVID-19. Beberapa pengalaman yang saya nilai cukup bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan jika saya sharingkan ini semoga saja bermanfaat bagi Anda, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terkena virus COVID-19. Jadi tetap seperti yang saya sampaikan kemarin di video saya sebelumnya, ketika kita terkena COVID-19, yang paling utama harus kita benahi adalah mental kita. Mental kita jangan ngedrop, jangan ngedown. Kita yakin sembuh, yakin bahwa Allah pasti menyembuhkan kita. Karena sugesti ini menjadi kata dasar dari tubuh untuk melawan virus yang mungkin sedang menyerang saraf-saraf kita. Nah, kalau di video kemarin sudah saya ceritakan secara detail minuman-minuman termasuk vitamin yang bisa kita konsumsi, memberikan insya Allah penguatan bagi tubuh jika terkena serangan dari virus. Yang intinya daripada virus COVID itu adalah membuat tubuh kita lemah, mulai dari linu, demam, hingga sesak nafas dan seterusnya. Nah, mengenai sesak nafas, saya juga mengalami bahwa nafas kita ketika terkena COVID itu tidak senormal ketika kena penyakit yang lain. Jadi kita bisa mengukur dengan oximeter seperti ini. Sebaiknya Anda memiliki oximeter karena alat ini meskipun sederhana bisa menjadi pengukur berapakah saturasi oksigen di tubuh kita. Jadi dengan menempelkan begini nanti akan ketahuan berapakah nilai saturasi oksigen kita. Nah, ini ketahuan. Ini sekitar 96 saya. 96, ini bisa naik, bisa turun. 96 atau 97 itu cukup baik. Tapi kalau 93 atau mungkin sudah mulai 90, itu harus hati-hati, apalagi di bawahnya, karena itu menandakan bahwa saturasi oksigen di tubuh kita mengalami penurunan. Artinya kita harus bergerak cepat untuk mengatasi bagaimanakah oksigen ini bisa masuk ke dalam tubuh dengan baik. Salah satunya menurut saya adalah karena pada saat tidur itu menjadi masa di mana kita susah mengontrol diri. Jadi kalau kita tidur, ketika nafas itu tersengal, nafas itu sesak, namanya orang tidur ini kan tidak punya kontrol diri, ini yang membahayakan. Maka pengalaman pribadi saya ketika saya mau tidur, selalu saya oleskan aroma terapi dari minyak kayu putih. Saya ulangi, ini adalah salah satu minyak kayu putih yang dikemas dengan model roll on. Jadi ini saya oleskan di hidung, di batang hidung juga. Saya oleskan di depan hidung ini, kemudian di batang hidung, kemudian saya oleskan juga di bagian tenggorokan. Karena saya pernah mengalami beberapa kali serangan kaku atau kram di bagian leher. Kalau sudah kaku nggak bisa nafas, susah nafas maksudnya. Kemudian juga saya oleskan di dalam dada, di dada ini. Ini menurut saya cukup membantu sekali karena ada nafas lega. Jadi setelah menghirup menghirup kayu putih yang ada di sini ini saya merasakan ada kelegaan pernafasan. Ini saya pakai setiap saat, artinya ketika saya bangun saya pakai lagi, saya oleskan. Boleh juga dengan model yang seperti ini tapi ini agak panas. Ini agak panas sekali. Ya, saya sarankan pakai yang model hijau seperti ini. Nah, saya juga dapat kiriman dari teman kalau ini minyak astiri, ya kayu putih. Ini dari Kementan, dari Balitbang Kementan. Ini produksi dari sana. Ini juga bisa. Ini aromaterapi, kita oleskan di depan hidung, batang hidung, sama di sini. Efeknya apa? Pertama yang pasti hangat, yang kedua itu kayak plong ya. Jadi dari aromaterapi yang ada di minyak ini itu memberikan efek plong, nanti masuk ke rongga hidung, ke tenggorokan, dan mungkin sampai ke paru. Ini jelas sekali. Jadi dua obat ini saya pakai. Nah, selain itu saya kemarin sudah cerita kalau secara herbal sambiloto juga cukup baik karena di sini ada manfaat untuk meredakan
radang pernafasan. Karena mungkin ketika orang terkena COVID itu nafasnya tersengal sampai kemudian berat dan sesak karena adanya serangan. Jadi itu guys, intinya minyak kayu putih sangat baik untuk digunakan dengan berbagai bentuknya. Saya juga sudah menceritakan minyak kayu putih bisa juga untuk dijadikan bahan untuk dihirup, terapi untuk dihirup, mungkin dengan bantuan panci yang dikasih air tambah minyak kayu putih di atas kompor kemudian kita hirup, atau ada alatnya juga. Minyak kayu putih kita tuangkan di sini. Secukupnya. Ini kan nanti kita pencet. Nah, keluar asap. Ini kita hirup. Oke, silahkan dicoba. Semoga Anda yang saat ini menjalani perawatan karena COVID sembuh dan terbebas dari serangan sesak nafas, saturasi oksigennya naik, bahkan normal, dan kita bisa bergerak lagi, kita bisa sehat lagi. Sekali lagi, Allah bisa menyembuhkan. Kita harus yakin ketika kita terkena penyakit ada obatnya, dan obat itu yang harus kita upayakan. Yakin kita pasti sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.